Selamat datang kembali di Live Story ID. Terima kasih sudah setia menonton cerita-cerita viral penuh makna di channel ini. Komen di bawah, kalian dari daerah mana? Kami selalu senang tahu penonton dari seluruh Nusantara bahkan luar negeri. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita terbaru. Sekarang, mari kita mulai kisah inspiratif hari ini. Di sebuah desa kecil nan tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Raka, 23 tahun. Ia dikenal sebagai pemuda sederhana yang setiap harinya mencari rumput di sawah untuk memberi makan sapi peninggalan almarhum ayahnya. Hidupnya memang pas-pasan, bahkan seringkali serba kekurangan. Namun, ada satu hal yang membuat Raka berbeda. Ia tidak pernah mengeluh, sekecil apapun rezeki yang ia terima. Sejak kecil, Raka selalu ingat pesan terakhir ayahnya sebelum berpulang. "Nak, jangan pernah malu miskin, karena yang penting dalam hidup ini bukan harta, tapi kerja keras, kejujuran, dan hati yang tulus." Pesan itu tertanam kuat di benak Raka. Setiap kali ia lelah berjalan di pematang sawah dengan sabit di tangan, ia selalu mengulang kata-kata itu dalam hatinya. Seolah menjadi kekuatan yang membuatnya tegar, meski kehidupan seringkali terasa berat. Pagi itu, sinar matahari menyapa dengan hangat. Embun masih menempel di ujung daun padi. Raka berjalan sambil memanggul ikatan rumput, peluh membasahi wajahnya. Ia tidak pernah tahu bahwa langkah sederhana yang ia lakukan hari itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Karena takdir sudah menyiapkan sebuah pertemuan tak terduga, yang kelak membuka pintu menuju kisah cinta dan perjuangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, setelah selesai mencari rumput, Raka berjalan pulang melewati jalanan sepi di pinggir desa. Matahari sudah condong ke barat. Sinarnya mulai memerah keemasan. Suasana begitu tenang, hanya terdengar suara burung dan angin yang berhembus. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, Raka melihat sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Asap tipis keluar dari kap mesin, tanda ada masalah. Mobil itu terlihat begitu asing di jalanan desa yang sederhana. Dengan penasaran, Raka melangkah mendekat. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita anggun berusia sekitar 35 tahun. Wajahnya cantik, tegas, namun terlihat panik. Dialah Arista, seorang janda cantik sekaligus CEO sukses di kota. Bayangkan saja, seorang wanita dari kalangan atas, terjebak di jalan sepi desa. Arista kebingungan, ia sudah mencoba menelepon bantuan, tapi sinyal ponselnya hilang. Saat itulah, Raka menawarkan diri. Dengan sabit masih tersampir di pundaknya dan obeng tua yang selalu ia bawa di tas, Raka nekat membuka kap mesin mobil mewah itu. Dengan tangan kasar yang terbiasa memegang sabit, ia mencoba memperbaiki mesin yang bahkan tak pernah ia lihat sebelumnya. Ajaib! Dalam beberapa menit, suara mesin kembali menyala normal. Arista terperangah. Bagaimana mungkin seorang pemuda desa yang sederhana bisa memperbaiki mobil mewah seperti miliknya? Namun yang lebih mengejutkan bukanlah itu, melainkan sikap Raka setelahnya. Arista, yang masih merasa heran sekaligus lega, langsung membuka tasnya. Ia berniat memberi sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Nominalnya cukup besar, bahkan bisa untuk hidup sederhana Raka beberapa minggu. Namun, dengan senyum tulus, Raka menggeleng pelan. "Tidak usah, Bu. Saya hanya menolong. Kalau ada orang susah, kita harus saling bantu." Ucapan itu sederhana, tapi menusuk hati Arista. Ia sudah terbiasa hidup di dunia bisnis yang penuh kepalsuan. Semua orang yang mendekat padanya, entah pegawai, rekan kerja, bahkan kerabat, hampir semuanya selalu punya maksud tersembunyi. Selalu ada pamrih di balik senyum. Tapi pemuda desa ini berbeda. Ia menolong, lalu pergi begitu saja, tanpa mengharap balasan, tanpa meminta apa-apa. Arista hanya bisa menatap punggung Raka yang berjalan menjauh, memanggul ikatan rumput, seakan hidupnya kembali biasa saja. Tapi, bagi Arista, pertemuan singkat itu meninggalkan sesuatu yang berbeda di hatinya. Sejak hari itu, nama Raka perlahan membekas dalam pikirannya. Malam itu, di rumah mewahnya di kota, Arista duduk termenung di ruang keluarga. Lampu kristal berkilauan, tapi hatinya terasa hampa. Pikirannya melayang kepada sosok pemuda desa yang ia temui siang tadi. Sosok sederhana bernama Raka. Tatapannya jernih, senyumnya tulus,
dan ucapannya begitu membekas. Putrinya, Alika, 15 tahun, memperhatikan sang mama yang sering melamun. "Mama kenapa? Dari tadi kok senyum-senyum sendiri?" tanya Alika polos. Arista hanya tersenyum, mencoba menutupi perasaan aneh yang tumbuh di hatinya. Bukan karena mobilnya diperbaiki, tapi karena ia merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kehangatan dari orang yang menolong tanpa pamrih. Di tengah kesepian seorang janda yang sukses, nama Raka justru semakin kuat terpatri di hati Arista. Keesokan harinya, Arista duduk di ruang rapat kantornya. Di sekelilingnya, para direktur dan manajer sibuk mempresentasikan laporan. Namun, pikirannya terus melayang. Ia tidak bisa fokus. Bayangan wajah Raka, dengan kulit sawo matang, tangan kasar, dan sikap rendah hati, terus muncul dalam benaknya. "Kenapa aku memikirkan pemuda desa itu?" batinnya gelisah. Arista, yang biasanya tegas dan dingin dalam bisnis, kini justru merasa hatinya bergetar. Akhirnya, setelah berhari-hari dihantui perasaan itu, Arista mengambil keputusan besar. Ia tidak bisa membiarkan rasa ini menggantung. Ia harus bertemu dengan Raka lagi. Bukan hanya untuk sekadar berterima kasih, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan Dengan bantuan staf kepercayaannya, Arista akhirnya menemukan alamat rumah Raka di desa. Rumah kecil berdinding kayu, sederhana, tapi penuh kehangatan. Arista datang dengan mobil mewahnya. Raka kaget, apalagi ibunya, Bu Marni, yang ramah menyambut tamu tak terduga itu. Tanpa basa-basi, Arista menatap Raka dan berkata, "Raka, aku ingin menawarkan pekerjaan. Maukah kau menjadi sopir pribadiku?" Raka terperangah. Ia hanya tukang ngarit, tak pernah terbayang bisa mengemudikan mobil mewah, apalagi menjadi sopir pribadi seorang CEO besar. Namun, melihat kesungguhan Arista dan restu dari sang ibu yang berbisik, "Nak, ini mungkin jalan rezekimu," akhirnya Raka menerima tawaran itu. Sejak hari itu, hidup Raka berubah total. Hari pertama bekerja, Raka mengenakan seragam sopir. Ia menatap dirinya di cermin. Dulu setiap hari memikul sabit, kini ia duduk di balik kemudi mobil mewah. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah sikapnya. Raka tetap rendah hati. Ia tidak silau dengan dunia baru yang penuh gemerlap. Bahkan, setiap selesai bekerja, ia masih pulang untuk membantu ibunya di desa. Sikap sederhana itu justru membuat Arista semakin kagum. Ia melihat, di balik kesederhanaan pemuda desa itu, ada hati yang tulus dan karakter yang kuat. Pelan-pelan, hati seorang CEO yang selama ini dingin dan berhati-hati mulai luluh oleh ketulusan seorang. Namun perjalanan Raka tidak selalu mudah. Di kantor, ia sering jadi bahan ejekan. "Cuma anak kampung yang numpang hidup sama Bu Arista," bisik beberapa pegawai sinis. Ada pula pegawai wanita yang mencoba menggoda Raka dengan rayuan manis, berharap bisa mengambil keuntungan. Tapi, dengan sopan dan tegas, Raka menolak. Ia tahu batasannya, dan ia ingin menjaga kehormatan dirinya. Kesabaran dan kesetiaan Raka justru membuat Arista semakin yakin. Lelaki sederhana ini berbeda. Ia bukan hanya tulus, tapi juga setia dan bisa dipercaya. Suatu malam, setelah perjalanan dinas, Arista meminta Raka berhenti di taman kota. Suasana tenang, hanya ditemani lampu jalan dan angin malam. Arista menatap Raka, matanya berkaca-kaca. "Raka, aku tak bisa lagi melihatmu hanya sebagai sopir. Aku jatuh cinta padamu." Raka terdiam, hatinya berdebar kencang. Selama ini ia hanya memendam perasaan. Ia merasa mustahil seorang CEO cantik bisa menyukai tukang ngarit sepertinya. Namun akhirnya, ia jujur. Sejak lama ia juga menyimpan perasaan itu. Malam itu, mereka sadar, cinta sejati tidak mengenal status. Beberapa bulan kemudian, sebuah pernikahan sederhana digelar di desa. Raka mengenakan jas pinjaman, sementara Arista tampil anggun dalam kebaya putih. Meski banyak yang mencibir dan berbisik sinis, mereka tidak peduli. Karena di balik semua perbedaan status, mereka menemukan satu hal yang tak ternilai, cinta yang tulus. Arista bahagia karena menemukan pria yang benar-benar apa adanya. Raka pun merasa hidupnya sempurna, karena ia mampu membahagiakan wanita yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Sejak hari itu, Raka dan Arista hidup bersama,
membuktikan bahwa cinta sejati mampu menembus batas status, hinaan, bahkan perbedaan dunia. Bunga Sakura inilah kisah sederhana yang berubah jadi luar biasa. Ketika seorang tukang ngarit desa, dipertemukan takdir dengan seorang CEO janda cantik, dan akhirnya, cinta sejati yang menyatukan mereka.